Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Para hadirin ikhwatul iman, para jamaah kajian Masjid Al-Furqan, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan kudrohnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Ahad di tanggal 22 Mei bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghimpun kita kembali, mengumpulkan kita di masjid ini, di majelis yang mulia ini, dan insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Seraya tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perjumpaan kita ini mampu mengkifarati seluruh dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menjadikannya bagian dari amal terbaik yang kita lakukan pada hari ini, sehingga Allah mencatatnya menjadi bagian pahala. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita tetap mensyukuri nikmat Allah dengan cara mengisi setiap kesempatan nikmat ini dengan kebaikan, dengan beramal soleh, dengan ibadah, dalam rangka memakmurkan pula usia kita, sehingga nanti pada saatnya kita kembali kepada Allah, Allah berikan kepada kita usia yang barokah, yang cirinya diisi dengan kebaikan-kebaikan.
hadirin ikhwatul iman, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan pagi menuju siang hari ini, sebagaimana yang sudah saya cantumkan di makalah yang sudah ada di Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan apa sesungguhnya makna dan hakikat dari silaturahim atau silaturahmi itu. Terlebih pada kesempatan atau bulan ini, ya, silaturahmi atau silaturahim dalam bahasa agama ini pasti rata-rata di bulan Syawal ini selalu diadakan. Ya, kalau ada acara, acaranya pasti silaturahmi. Atau kalau dalam bahasa kita jadi halal bihalal gitu. Halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Ya, silaturahmi. Halal bihalal apa artinya, Bu? Ada artinya tidak? Halal bihalal itu di kita sudah jadi istilah. Karena sementara kalau dalam bahasa Arab halal bihalal itu tidak dikenal, ya. Kalaupun mau bukan halal bihalal, tapi halalun bihalalin. Kalau halal bihalal mah Sunda, tapi pacampur jeung Arab gitu. Halal bi halal. Jadi eta mah campur aduk antara bahasa Arab jeung bahasa Sunda. Kalau menggunakan asli bahasa Arab mah halalun bihalalin. Halal dengan halal maksudnya apa? Halal dengan halal teh. Jadi kalaupun menggunakan istilah bahasa Arab halalun bihalalin itu tetap saja belum pernah ditemukan dalam kaidah, dalam hadis, apalagi gitu. Apalagi dalam Quran maupun tidak ada. Ya. Tapi kalau silaturahim atau silaturahmi, ya, itu jelas ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini halal bihalal itu maksudnya saling menghalalkan atau bersilaturahmi. Gitu. Apakah boleh menggunakan istilah halal bihalal? Nah, kalau yang dijadikan dasar halal bihalal adalah silaturahmi, ya, saling berkunjung atau saling membebaskan kesalahan-kesalahan, maka tentu tidak dilarang sepanjang hal ini tentu ujungnya adalah kebaikan. Cuman yang mungkin harus kita kembalikan kepada keterangan, kalau yang dimaksud dengan halal bihalal atau silaturahmi itu saling membebaskan dari segala kesalahan, apalagi setelah Ramadan gitu. Ya, tentu saja hal yang tidak dilarang, tetapi kenapa harus adanya di bulan Syawal saja gitu. Nah, di bulan lainnya tidak ada silaturahmi, tidak ada halal bihalal gitu. Nah, tapi kalau silaturahmi ini jelas ada dasarnya dalam Al-Quran, juga dalam Sunnah, dalam hadis-hadis. Ya, cuman di kita pun terkadang jadi sempit ruangnya. Karena halal bihalal silaturahmi terkadang diartikan hanya saling mengunjungi gitu. Kemudian bermusafahah, bersalam, salaman gitu. Itu jadi terbatas pada makna itu. Ada lagi yang mengartikan silaturahmi itu mudik.
atau silaturahmi ke kampung halaman atau mudik ke kampung halaman. Yang kemarin luar biasa ya. Jadi mudik tahun ini mudik yang mencatat rekor gitu. Karena biasanya kalau jarak tempuhnya 2 jam, sekarang bukan 4 jam lagi, jadi 8 jam. Kemarin orang Bandung tuh mau silaturahminya ke Pangandaran biasanya 6 jam. Itu ada yang sampai 16 jam. Ada yang sampai 18 jam malah. Ayo deh 24 jam. Mau kemana? Mau silaturahmi, gitu kan jawabannya. Yang macet, yang mudik ketika ditanya diwawancarai oleh reporter, mau kemana Pak? Mau silaturahmi. Apa silaturahmi itu? Berkunjung. Nah, boleh tidak kita mengartikan silaturahmi dengan mengunjungi atau berkunjung atau mendatangi saudara? Boleh tidak Pak? Boleh. Jadi berkunjung itu ya, salah satu bagian dari silaturahmi. Memang ada dasarnya, ada yang berpendapat para ulama bahwa silaturahmi itu adalah saling mengunjungi. Nah, tetapi silaturahmi itu tidak hanya sekadar mudik gitu, tidak hanya sekadar saling mengunjungi. Ya. Atau ketika ibu bapak diundang ya oleh saudara, itu juga bagian dari silaturahmi. Nah, maka hari ini insyaallah kita akan ya lihat beberapa keterangan apa sebenarnya hakikat dari silaturahmi itu. Ya, apakah hanya terbatas pada saling mengunjungi saja atau menghadiri undangan saja dan lain sebagainya. Ya, maka tentu untuk lebih jelas kita harus kembali mengkaji beberapa keterangan. Para hadirin waktu iman rahimakumullah, yang pertama, apakah silaturahmi ini ada dasarnya dalam Al-Quran? Jawabannya ada. Dasarnya dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama yang tadi saya bacakan. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat pertama ini ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Jadi dasarnya jelas perintah Allah. Ya, Pak, silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Cuman yang mana perintah silaturahminya? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi kenapa Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepadanya? Karena Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Diri yang satu itu kata para ahli tafsir maksudnya adalah Nabi Adam. Makanya kita disebut apa tuh? Bani Adam, anak keturunan Adam. Wa khalaqu khalaqallazi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan darinya Allah menciptakan istrinya. Dari siapa? Dari yang satu tadi, dari Nabi Adam. Jadi kata Allah dalam ayat ini ya,
bahwa manusia pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam, ya, ini disepakati oleh semua. Kemudian darinya wa khalaqa minha zaujaha. Jadi Hawa diciptakan oleh Allah dari apa? Dari Nabi Adam. Makanya Nabi pernah mengatakan ya, dalam hadis Bukhari, "Tausu bin nisa'i khairan." Ini kepada bapak para suami, berwasiatlah kalian kepada para wanita itu dengan kebaikan. Kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dilain, kata Nabi. Karena wanita itu diciptakan min dilatih dari tulang rusuk. Jadi ibu teh sahur Nabi diciptakan dari tulang rusuk. Nah, maka Hawa pun sama. Oleh Allah diciptakan dari Adam dari tulang rusuknya. Bahkan ahli tafsir mengatakan tulang rusuk yang sebelah kiri. Jadi kalau Adam langsung jelek gue diciptakan. Nah, Hawa mah tidak seperti Adam, tapi diciptakan dari Nabi Adam, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Bagaimana penciptaannya? Nah, itu mah tidak dijelaskan. Ya. Kalau dalam beberapa tafsir memang pernah disampaikan, ya, tidak seperti kelahiran yang normal bapak dan ibu urang gitunya dilahirkan, tapi langsung dengan wujud yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian kata Allah, wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari keduanya itu Allah kemudian memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, jadi Nabi Adam itu dari Adam dan Hawa itu kemudian berkembanglah darinya laki-laki dan perempuan yang banyak, termasuk dengan kita. Karena itu semua manusia Bani Adam. Maksudnya apa? Maksudnya semuanya keturunan Nabi Adam. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, diulangi 2 kali, yang dengan mempergunakan namanya kamu satu sama lain saling meminta. Makanya kalau kita berdoa jangan lupa awali dengan nama-nama Allah. Nah, lalu disebutkan wal arham, dan hubungan silaturahim. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya engkau saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ini dalam surah An-Nisa ayat pertama. Nah, yang mana perintah silaturahimnya atau silaturahminya? Jadi boleh silaturahmi, boleh silaturahim. Kalau silaturahmi mah bahasa kita, kalau silaturahim bahasa agama. Jadi silaturahmi itu satu kata yang sudah ditransformasi dari bahasa Arab. Ya, makanya ada di KBBI silaturahmi. Kalau di KBBI silaturahmi itu apa, Bu? Menjalin tali persaudaraan. Menjalin tali persaudaraan. Nah, di dalam ayat tadi Allah mengatakan, ya, bertakwalah kepada Allah wal arham, ya, wattaqullaha fil arham, gitu. Dan peliharalah, jagalah al arham. Arham itu sebetulnya bukan silaturahim asalnya, bukan. Nah, arham itu, ya, al arham itu adalah bentuk jamak dari kata ar-rohimu. Apa rohim kan? Rahim. Apa bu rahim kan? Itu yang ada di ibu rahim. Nah, rahim
namanya arham, rahim, rahim. Jadi kalau diterjemahkan secara bahasa, ya, bertakwalah kepada Allah yang kamu memohon kepada Allah menggunakan namanya, dan rahim, rahim dekat hartos. Gitu. Nah, maksudnya rahim, rahim teh. Nah, disinilah kita perlu tafsir teh Pak. Karena terkadang bahasa Quran karena bahasanya tinggi tidak bisa langsung dipahami apa arham, rahim, rahim. Pelihara rahim, rahim teh maksudnya bagaimana? Nah, disinilah kita tidak cukup untuk bisa paham Quran dengan hanya sekadar membaca terjemah. Walaupun kalau ini terjemahnya sudah ditafsirkan, karena yang secara bahasa rahim, rahim. Ini kan sudah disebutkan hubungan silaturahim, berarti sudah tafsir itu sebenarnya. Nah, pertanyaannya apa kaitan rahim-rahim dengan silaturahim teh itu, Pak? Nah, makanya di bawah saya mencantumkan dalam Ruhul Ma'ani kata Imam Al-Alusi dalam kitab. Wa qala Ar-Raghib berkata, ar-rahimu rahimul mar'ati. Ar-rahim yang dimaksud adalah rahim wanita. Ya, jadi arham itu dari kata rahim, dan yang disebut rahim itu apa? Rahim wanita. Bu, kalau silaturahim Pak, apa artinya dalam bahasa kita? Silaturahim, silaturahmi menyambungkan. Nah, Bu Pak, silaturahimnya silaturahmi tadi menyambungkan kasih sayang, gitu ya. Karena rahim teh diambil dari kata rohim, maka artinya kasih sayang, bukan. Ya. Bukan kasih sayang, silaturahim menyambungkan rahim. Itu rahim itu kan disambungkan namanya silaturahim. Silatu menyambungkan, rahim dari kata rohimu, bukan rohim, bukan. Rohimu terahim, jadi menyambungkan rahim asal. Bukan menyambungkan kasih sayang, menyambungkan rahim. Kenapa? Karena rahim itu dalam Quran disebut arham, itu asalnya dari kata rohimu. Jadi gini Bu, silaturahim itu bukan dari kata rohimun, bukan. Ada ar-Rahman, ar-Rahim, bukan dari kata rohim, dari kata rohimu. Apa rohimu teh? Rahim itu. Jadi silaturahimi menyambungkan rahim. Cuman belum kesarpos Bu, menyambungkan rahim teh belum. Ya, gitu. Wahia fil asli ilahul waladi fi batni ummihi, itu yang secara asal tempat janin berkembang atau terlindungi dalam perut ibunya. Jadi tidak ada para ulama yang mengatakan silaturahim teh, silah artinya menyambungkan, rahim artinya kasih sayang, tidak ada. Silah menyambungkan, ar-rahimu rahim menyambungkan rahim, gitu bukan. Wi'aqul walad fi batni ummi, tempat berkembangnya, terlindunginya, ya, apa janin yang ada dalam perut ibu, maka disebutnya janin apa Bu? Ya, yang terhalang, tidak terlihat. Kenapa? Karena adanya di dalam perut, di rahim. Air rahimnya akan tinggal itu Bu, tapi ada kan? Nah itu melindungi janin yang ada di dalamnya. Wa min husnil rahimu lil qarabati. Nah ini kata Ar-Raghib. Dan dari kalimat itulah ar-rahim dipinjam. Nah, isti'arah namanya. Lil qarabati, untuk makna kerabat. Jadi silaturahim bukan menyambungkan kasih sayang, bukan, tapi menyambungkan apa Bu? Kerabat. Ya, kenapa kerabat? Karena rahim itu kata yang menunjukkan karib kerabat atau isti'arah yang dipinjam untuk makna korobah. Korobah teh kerabat. Ya, jadi menyambungkan tali kekerabatan, gitu maksudnya.
Kenapa menggunakan kata rahim? Likaunihim khorijina min rahimin wahidatin. Ya, kata yang dipinjam untuk makna kerabat karena keadaan mereka keluar dilahirkan dari satu rahim. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, makanya nanti perintah bersilaturahmi yang pertama kepada siapa? Kepada karib kerabat yang dulu punya hubungan satu rahim. Ibu, bapak, suami, istri, lalu punya keturunan, gitu kan? Nah, anak-anak kita itu nanti ada kewajiban untuk menjaga hubungan silaturahim. Apa maksudnya, Bu? Menjaga kerabatan yang ada hubungan dengan satu rahim, supaya gampang disebut apa, Bu? Keluarga yang ada hubungan keluarga, pertalian darah, kekerabatan, itu yang pertama yang harus dipelihara. Makanya tadi kata Allah apa? Wal arham itu maksudnya apa? Peliharalah rahim. Apa maksudnya? Peliharalah hubungan keluarga. Jangan sampai bermusuhan, itu jangan sampai berselisih, jangan sampai bercerai-berai. Satu nasab, satu keluarga, satu rahim di luhur teh nusa aki, nusa uyun gitu kan. Yang satu nasab, satu keluarga. Makanya nanti kalau terpisah wajib disambungkan. Bagaimana cara menyambungkannya? Nah, yang tadi salah satunya dikunjungi. Kita datang ke sana, tak itu maksud silaturahim ya. Supaya hubungan rahimnya tetap terpelihara. Itu kata Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Jadi apa, Bu? Rahim itu adalah maksudnya kekerabatan karena keluar dari tempat yang sama. Nah, kemudian dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, qala Ibnu Hajarin Al-Haisami, Ibnu Hajar Al-Haisami berkata, as-silatu isuru nau'in minal ihsan, bahwa silah artinya menghubungkan atau menyampaikan suatu jenis kebaikan. Kalau tadi apa rahim itu? Ya, iya rahim. Ya. Kalau silah apa artinya? Menyambungkan. Menyambungkan apa? Ibnu Hajar mengatakan menyambungkan nau'un minal ihsan, sesuatu dari kebaikan. Apa yang di sana menjadi satu kebaikan, menjadi perbuatan yang baik, itulah yang disebut dengan silaturahim atau silaturahmi. Menghubungkan sesuatu yang di sana mewujudkan satu kebaikan, itulah yang disebut dengan silaturahmi. Dan yang diutamakan kepada siapa? Nah, kita lihat kepada kerabat dekat dulu. Jadi ulah ieu aya kabatur ka perhatikeun aya keluarga terbengkalai, nah tidak begini. Silaturahmi yang pertama coba perhatikan dulu sanak saudara kita. Jangan sampai ada anak yang tidak tahu saudaranya. Ya. Ada yang tidak kenal dengan apa, Bu? Keluarganya sendiri. Ai sudah tes sanes dua, sudah tes sanes bibi gitu kan. Ya dataran dikenalkeun gitu. Makanya nanti ada keterangan perkenalkan kerabat-kerabat kita teh saha wae. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap menjaga hubungan silaturahim ini. Makanya, Bu, kalau ibu bapak berkunjung ke saudara, ajak anak. Jika kamar ibunya Pak lebaran mau siapa silaturahmi atau berkunjung, jangan berdua saja. Ajak anak kita supaya apa? Supaya mereka tahu siapa keluarga kita teh siapa saja. Anak-anak bibi teh saha wae, anak-anak gua teh saha wae. Ya, supaya kita bisa tetap menjalin silaturahim. Nah, inti dari silaturahim itu pakai tak urang mudik teh supaya tidak putus hubungan keluarga.
Makanya kalau ada anak yang tidak kenal kadulurna, keterangan uakna atau budak pilih budak pamanten, biasa nama tara diajak atau diajak tara kersa, tidak mau. Ayo ikut kemana Pak? Mau silaturahim ke rumah paman? Gak mau. Padahal harus supaya mereka kenal. Ya. Muka tempat hiburan tak kerek semangat, tapi lalu berkunjung mah rata-rata tidak mau naon sangat beramai gitu. Padahal ini menjaga hubungan silaturahim. Nah, kemudian dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar Ibnu Asyir mengatakan, nah ini silaturahimi wa hiya kinayatun anil ihsan ilal aqrabin. Silaturahim atau silaturahmi adalah istilah untuk perbuatan baik kepada karib kerabat. Melakukan perbuatan baik kepada karib kerabat nanti bentuknya macam-macam. Bisa nafkah, bisa sedekah, ya, bisa dengan pemberian apa saja yang kita berikan kepada mereka. Pokoknya semua perbuatan baik kepada karib kerabat itu namanya silaturahmi. Nah, makanya Ibnu Asyir mengatakan, ya, kinayah, ya, satu istilah perbuatan baik kepada siapa? Pertama akrobin, kerabat ya. Bu, Pak, kepada siapa kita berbuat baik? Ibnu Asyir mengatakan yang pertama mah kepada keluarga dulu, ya. Baik sedekah, nafkah dan lain sebagainya kepada keluarga. Baru setelah itu kepada yang lain. Makanya dalam satu keterangan, kalau ibu bapak memberikan nafkah sedekah kepada keluarga, pahalanya dua. Apa pahalanya dua itu maksudnya? Laka ajroni, engkau dapat dua pahala. Dari mana dua pahala itu? Yang mana dua pahala itu? Yang pertama ajrus sodaqah, jelas dari pahala sodaqah. Yang kedua ajrul qorobah, kata para ulama, pahala dari kekerabatan itu. Pahala dari kekerabatan, ya kan silaturahmi yang maksudnya. Tuh, al-ihsan ilal aqrabin, yang berbuat baik kepada karib kerabat, min dawin nasab, yang memiliki hubungan nasab, wal ashar, atau kerabat karena hubungan pernikahan. Yang ada kaitan dengan hubungan nasab berarti saudara, ya, adik, kakak gitu. Kalau yang ada kaitan dengan hubungan pernikahan apa Bu? Ipar, ya, alo itu dan sebagainya, ya. Wa ta'atufi, berlemah, wa ta'atufi alaihim, berlemah lembut terhadap mereka, wa rifqi bihim, berkasih sayang kepada mereka, wa riayati li ahwalihim, dan memperhatikan keadaan mereka. Nah, jadi mudik teh Bu, ya, berkunjung itu salah satu bagian dari silaturahmi, menjaga hubungan silaturahmi, tapi bukan satu-satunya gitu. Ya. Ibnu Asyir mengatakan, ya, yang tadi berlemah lembut kepada mereka, kemudian berkasih sayang kepada mereka, memperhatikan keadaan mereka, bisa dengan berkunjung, bisa dengan komunikasi melalui telepon atau dengan WA, dengan apa Bu? Nah, sekarang banyak bentuknya, ya. Yang terbiasa tidak bisa datang, cukup dengan video call, kan bisa ketinggalan. Ya, tidak perlu harus, kalau datang tidak bisa, nah itu juga sama, memperhatikan mereka. Wa kadzalika in ba'uhu aw asaruna, demikian pula jika mereka menjauhkan diri atau suka mengganggu. Maksudnya mah kita mah tetap mendatangi dan tetap berusaha menjalin komunikasi. Bukan begini, dia jalan dan dia juga tidak ada kabar, tidak suka apa Bu? Ya, teu aya nelpon, teu aya nanaon, teu naros-naros akhir bae antep. Nah, itu bukan silaturahmi. Nah,
silaturahmi itu kata Ibu Masir ya, kita tetap memperhatikan mereka sekalipun mereka menjauhkan diri atau suka mengganggu. Ya, bukan berarti diculkeun, tapi tetap diperhatikan. Yang kedua, bagaimana cara menyambungkannya? Nah, Bu, ternyata ini sangat luas. Dalam 10 salah Imam As-Sunani mengatakan, ya, mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi. Wa qala Al-Qurtubi ar-rahimu allati tusawlu ar-rahimu ammatun wa khosoh. Al-Qurtubi berkata, rahim yang disambungkan itu tadi silaturahmi menyambungkan rahim. Maka rahim yang disambungkan itu kata beliau itu ada yang umum, ada yang khusus. Nah, dibagi dua bagian. Ada yang umum, ada yang khusus. Fal-ammatu rahimuddin. Yang umum adalah rahimuddin. Maksudnya yang ada kaitan dengan agama. Bahasa orang mah yang seagama, yang seakidah, gitunya. Watajibu silatuha, dan wajib disambungkannya pertama bitawadudi, dengan cara saling mengasihi. Yang kedua watanasuh, saling menasehati. Ya, ini sesuaikan dengan firman Allah watawasawis watawasawil haq. Ya, orang-orang yang saling menasehati, ya, baik dalam yang hak atau dalam dengan cara bersama. Kalau ada saudara yang berbuat kesalahan atau yang berbuat keburukan, kita nasihatinya, itu kan salah satu bentuk silaturahmi. Ya. Bukan dibiarkan lah, ya, ada urusan banyak, urusan takut, itu bukan silaturahmi. Nah, orang yang menghubungkan silaturahmi itu adalah orang yang, ya, suka menasehat. Jadi upami ibu paham itu bahasa Sunda, terus kalau bapak ibu ada yang menasehati harus bersyukur. Kenapa? Karena berarti dia sedang menjalin hubungan silaturahmi dengan kita. Ya. Wal adli, bersikap adil, itu juga silaturahmi. Wal insaf, menunaikan melayani, memberikan pelayanan, itu bersilaturahmi. Bapak ibu yang menjadi petugas, pejabat, pelayan bagi masyarakat, ketika melayani masyarakat dengan baik, itu menjaga hubungan silaturahmi, memberikan pelayanan yang baik. Wal qiyami bil huquqil wajibat wal mustahabat, dan menunaikan hak-hak yang wajib dan juga yang sunnah. Jadi seluruh kuningannya Bu, silaturahim yang sifatnya umum itu saling menyayangi, bukan bermusuhan gitu, saling menasehati, ayah tergelincir dinasihatan, dibimbing, itu silaturahmi. Ya. Kemudian memberikan pelayanan, bersikap adil kepada siapapun sampai dengan menunaikan hak yang wajib, yang sunnah, itu bagian dari silaturahmi. Warahimul khosoh, nah, adapun rahim yang khusus, beliau mengatakan tazidu bin nafaqati alal qarib. Yang pertama adalah menambah memberikan nafkah kepada kerabat dekat. Jadi tetapi yang pertama yang perlu diperhatikan siapa? Dulur, gitu. Ya. Dulur kurang gelap. Kerabat kita dulu yang kita perhatikan, yang senasab dengan kita, atau karena pertalian hubungan pernikahan kita mengedah di perharus yang diprioritaskan. Wa tafaqqudi halihi, mengunjungi keadaan mereka, tubuh mudiknya. Jadi laras, ada kemana Bu? Mau kemana Pak? Mau mudik, mau bersilaturahmi, benar salah? Benar. Karena
Itu ini contoh Pak, bapak salah dinasehati oleh keluarga, itu juga silaturahmi. Ibu salah dinasehati oleh adik, oleh kakak, itu juga silaturahmi. Sama dengan mudik berkunjung pun itu bagian dari silaturahmi. Wa taqawuli an zalatihi, dan melupakan kesalahan-kesalahan mereka. Oh, ari tos nyuhunkeun hampura maka ya sudah meminta maaf namanya dilupakan saja. Ta eta panginten halal bihalal teh. Jadi kalau halal bihalal mau dikait-kaitkan, barangkali ini salah satunya. Melupakan kesalahan, membebaskan kesalahan kita. Ngan tidak ada yang salah itu, kelirunya. Tidak ada kaitan dengan Ramadan. Jadi orang masuk dikaitin sama Ramadan punya. Ibu hapuntennya, bapak mohon maaf bila saya ada kesalahan. Besok kita mau sahur, nah kaitan sering memaafkan dengan sahur, ada kaitannya Bu Pak? Tidak ada. Cerita kan ada hadisnya Pak, disebutnya di medsos. Anu celaka seseorang 3 kali datang Ramadan dia belum dapat ampun belum minta maaf kepada saudaranya, maka Ramadannya tidak akan diterima. Nah, itu mah makin kurang hadisnya. Ya. Jadi ada hadis asli tapi ditambah-tambahan gitu. Nah, sudah disebut bukan celaka orang yang datang Ramadan tapi dia belum bermaafan, bukan. Yang hadis asli nama celaka ketika datang Ramadan, selesai Ramadan dia tidak dapat ampunan, itu celaka katanya. Cilaka Ramadan begitu. Ya. Orang yang celaka di bulan Ramadan bukan orang yang tidak sahur, bukan. Oh, yang berbuat maksiat bukan, Pak. Orang yang celaka di bulan Ramadan ketika dia diberikan kesempatan oleh Ramadan dengan datangnya Ramadan, dia sahur Ramadan, dia melakukan ibadah-ibadah Ramadan, tapi setelah selesai Ramadan dosanya tetap tidak diampuni, tidak turun magfirah. Nah, itu yang disebut oleh Nabi orang yang celaka, bukan yang tidak meminta maaf gitu. Jadi ditambahan hadis nanti. Tapi apakah ada perintah memaafkan, meminta maaf? Ada. Di hadis Bukhari juga ada. Kaitannya apa? Meminta maaf itu? Kalau ibu meminta maaf apa? Biasanya ibu ke bapak. Kapan ibu meminta maaf? Kalau apa? Kalau punya salah itu punya. Ibu ada melakukan kopi dibikinkan kopi, nah kopi teh asin. Jadinya pakai uyah mah asin atau punya. Aduh Pak, maaf dikira teh gula geningan garam gitu. Ya. Dan memang dalam hadis begitu. Cek Nabi kumaha man kana indahu maslimatul liahihi falyatahalal minha. Barang siapa yang punya kesalahan maslimatul liahihi, pernah menzolim saudaranya, falyatahalal minha, minta dihalalkan, maksudnya minta dimaafkan kepada orang yang tadi berbuat salah. Mungkin kalau didasarkan pada keterangan dalilna ini barangkali halal bihalal ada kaitan falyatahalal minta dihalalkan. Jadi halal bihalal gitu. Dibuat kaitkeun. Betul tidak? Betul. Ya. Ada hadisnya ngan anu kirang tepat teh jadi sempit maknanya gitu. Halal bihalal teh adanya hanya setelah Ramadan. Padahal salahnya saat Ramadan gitu. Ya. Kenapa harus nunggu Syawal? Itu harus nunggu Lebaran, tidak sekarang. Padahal Nabi mengatakan siapa yang punya kesalahan, dia menzalim orang lain, menzalimkan apa? Menyakiti orang lain, apakah dengan lisannya, dengan perbuatannya sampai orang lain sakit hati, menjadi tidak enak dan segala macam. Falyatahalal minha, sekaranglah minta dihalalkan baginya. Jangan ditunda-tunda gitu Bu. Dewelah pas
sampai nanti ketika dosa kita masih ada kepada orang lain, maka nanti kita akan dikisos oleh Allah karena kita masih punya kesalahan-kesalahan yang belum dibebaskan. Ibu pernah mendengar hadis tentang orang yang muflis? Pernah Bu? Muflis Bu Pak? Muflis teh orang yang bangkrut ya. Itu kan pernah. Cek Nabi, atadruna mal muflis. Kamu tahu tidak apa itu muflis? Kata para sahabat, man la dirham lahu wala mata. Orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar. Nutup bukan naon cenah muflis mah. Cek urang bangkrut, nya ai bangkrut punya mah itu aya. Orang tidak punya apa-apa. Sudah habis dengan modalnya, boro-boro untuk modal lagi habis dagang teh. Itu muflis bangkrut. Tapi kata Nabi, orang yang muflis itu mati, yang bangkrut dari umatku bukan yang seperti itu. Tapi orang yang datang pada hari kiamat apa Bu? Bisolatin wa siyamin wa zakat. Dia bawa pahala yang banyak. Kurang bangun mah rebo teh. Banyak pahala yang dia bawa, pahala sahur, pahala sholat, pahala sedekah, pahala zakat, banyak sekali yang dia bawa. Geus optimis langsung surga gitu. Nah, pahala kalau gitu memang. Tapi dia lupa wayati qad syatama hada kata Nabi. Tapi dia juga datang pada hari kiamat qad syatama haza. Nah, iya. Pernah apa syatama haza teh? Memaki orang ini. Wa qazafa hada, menuduh orang itu, dituduh. Wa kalama lahaza, memakan harta orang ini. Wa safaka dama hada, mengalirkan darah orang ini. Wa qazafa hada, menuduh orang itu dan lain sebagainya. Pokoknya banyak kesalahan teh. Memfitnah, menuduh, menguji, nyindruk, bertunjuk yang segala macam. Jadi kebaikannya banyak. Ternyata, nah yang disebut Nabi tadi itu kezaliman pada orang lain pun ternyata juga ada. Ini kezaliman yang sifatnya menyakitkan orang lain. Ya, yang tadi menuduh, kemudian apa Bu? Membuli dan segala macam. Dan ternyata, nah dia lupa belum dibebaskan. Tadi hadis apa yang tak halal belum dihalalkan, belum meminta maaf. Terbawa sampai dia meninggal dunia. Maka teh ditunda-tunda teh. Gewelah Ramadan, gewe sawah, dengan nantung can sempat meminta maaf. Kumaha ya dapat? Nabi mengatakan fayu'tu haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Maka diberikanlah kepada orang ini. Siapa orang ini teh? Yang tadi dituduh, yang dimaki, yang dimarahi, yang dibuli, yang difitnah orang, diberikanlah kebaikan kita kepada orang ini, wa yutohata min hasanati, dan kepada orang ini dari kebaikan-kebaikan kita. Kalau tadi ada 5 orang yang belum kita sempat meminta maaf, maka kebaikan kita lah yang diberikan 1, 2, 3, 4, 5. Beres itu dibayar. Berkurang tidak pahala kita? Berkurang. Nah, Nabi mengatakan maka yang rugi adalah ketika kebaikan kita sudah habis, sampai Nabi mengatakan fa'inkanat faniyatuhu qabla an yuqdama alaih. Ketika kebaikannya sudah habis sementara kesalahannya masih banyak, tidak geningan menjadi kita lain sekali 2 kali. Itu ternyata banyak orang yang sakit oleh dia. Banyak yang merasa sakit hati sengaja atau tidak sengaja. Tapi hari-hari aja mana ada gitu. Asal tuh bukan dosa. Ternyata banyak orang yang masih belum dimaafkan. Ya. Maka Nabi mengatakan ketika kebaikan dia habis, maka yang ada bagaimana? Nah, maka yang diambil adalah keburukan orang lain. Ya. Faturihat alaihi, maka keburukan orang lainlah yang diberikan kepadanya, sampai Nabi mengatakan hatta ulqiya finnar, kemudian dia masuk neraka.
bukan karena dia meninggalkan sholat, meninggalkan sahur Ramadan. Orang yang sahur Ramadan, yang sholat segala macam, tapi lupa belum minta maaf gitu. Sampai kebaikannya habis dipakai membayar keburukan-keburukan yang belum sempat dibebaskan kepada orang lain. Makanya Bu, sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, sebanyak apapun pahala kita, kalau ada kesalahan kepada orang lain harus dibebaskan, harus minta dimaafkan. Tidak begini Bu, kepada abi mah tahajud, ikut tahajud beres, tidak. Ayat tahajud mah kurang kepada siapa Bu? Kepada Allah, tidak ada kaitan dengan hamba. Tapi kalau kita kepada orang lain, kaitannya dengan dia harus diselesaikan. Tidak bisa begini, biarinlah dah saya mah suka tahajud, suka sedekah, suka zakat, suka berbuat baik, suka baca Quran, nanti juga selesai. Tidak. Kebaikan kepada orang lain apa? Terlebih yang sifatnya menyakiti, membuat tidak enak, tidak bisa selesai kecuali dengan meminta maaf. Lihat bahasa Nabi, man kana indahu mazlimatul li ahlihi falyatahallu minha. Bentuknya perintah. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada orang lain, falyatahallu minha. Bahasanya tidak gitu. Falyastakfirillah, istighfar kepada Allah, tidak. Mintalah dimaafkan kepada orang itu sebelum nanti berlaku yang disebut dengan kisos apa non kisos Bu, balasan setimpal. Sebenarnya dia masuk neraka karena dosa-dosa dia gitu, yang perlu dia selesaikan. Nah, tenang wes, emang pahala banyak. Nah Bu, bisa jadi pahala banyak ini habis kalau dia punya keburukan. Bu, dalam Quran ada ayat yang mengatakan begini, bahwa orang yang pahalanya sia-sia atau yang dihapus pahalanya oleh Allah siapa Bu? Dalam Quran, kan orang kafir ya. Wa man yartadid minkum, barang siapa yang murtad di antara kalian, wa huwa kafir, lalu dia mati dalam kekafiran, faulaika alladziina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka lah orang yang pahalanya sia-sia dunia dan akhirat. Siapa Bu? Seorang muslim keluar dari Islam, meninggal dalam kekufuran, semuanya sia-sia. 50 tahun muslim, sehari kafir, semua habis. Yang 50 tahun deh. Maka jangan sampai murtad. Tapi ternyata kata para ahli tafsir, yang dimaksud ayat ini bukan hanya orang yang murtad, habtul amal, pahala yang sia-sia, ternyata agak sepuluh gitu. Mau kafir sejak lahir, mau kafir karena murtad, habitat amal, pahalanya habis sia-sia. Tidak ada kemungkinan dia bisa masuk surga. Tidak bisa. Makanya tugas kita Bapak satu, jaga anak kita jangan sampai murtad. Jadilah bagaimanapun dia, kalau masih muslim ada kesempatan ketemu nanti di akhir. Tapi lalu murtad, tidak akan pernah ketemu lagi. Tidak akan bisa diselamatkan kalau murtad. Para sholat, para naon, sepanjang dia muslim ada kesempatan kita untuk bertemu dengan mereka. Pancing Nabi, setiap orang yang beriman pasti akan masuk surga, kecuali orang yang murtad. Ternyata ahli tafsir mengatakan habtul amal itu, amal yang sia-sia itu bisa menimpa orang yang beriman juga. Jadi kita masih terancam apa? Pahala kita habis. Habtul amal, bahasa para ulama, sia-sia pahala kita. Apa Bu? Nanti mengatakan, para ulama mengatakan yang kedua adalah orang yang dia memiliki banyak kebaikan, walakin biizaiha sayyi'at, gitu kata para ulama. Tapi dia juga lupa bahwa dia punya banyak kesalahan. Maksudnya kesalahan perorangan. Sekalipun dia banyak melaksanakan
ibadah, banyak amal soleh. Nah, para ulama memberikan contoh dengan hadis muflis yang tadi, itu contohnya. Ya. Jadi sebanyak apapun, kalau tidak selesai dengan orang yang bersangkutan, maka bisa jadi mengikis habis pahala seseorang. Ya. Itu yang disebut dengan kisos. Kisos itu dibalas dengan kedudukan yang sama. Sampai ada orang dalam hadis mah mengkuas nama bisa lengkahin dari ke surga. Ya pantas surga, selangkah lagi menuju surga ditarik oleh orang dari belakang bajunya. Tinggal malaikat ke surga, pantas tinggal begini, tinggal buka pintu, ditarik oleh orang dari belakang bajunya. Hanya apa kata dia? Dulu kamu pernah menuduh saya. Bayar dulu dengan amal soleh itu. Mau masuk lagi, ditarik lagi sama siapa? Orang yang tadi difitnah. Kamu dulu memfitnah saya, bayar. Sampai ketika masih banyak kesalahan, dia belum bayar. Nah, wayahna hatta ulqiya finnar, maka orang ini kemudian akhirnya masuk neraka. Ya, makanya Nabi mengatakan kalau punya kesalahan sekarang selesaikan, jangan ditunda. Di sini tidak ada kesempatan gitu. Ya, sekarang minta dimaafkan. Setengah 12 ya. Nah, kemudian dalam Fathul Bari, waqala Abu Jamrah, Ibnu Abu Jamrah berkata, takunu silaturahimi bil mal wa bil auni alal hajat. Silaturahmi itu dapat dengan harta. Bersedekah, melibat banyak sekali ya, Jumat berkah, itu bentuk-bentuk silaturahmi ya. Dengan harta kita, ibu rumah ayah rumah bapak ketika lebaran yang bagi-bagi amplop itu juga silaturahmi. THR silaturahmi dari sami dengan harta. Wabil auni alal hajah, menolong yang membutuhkan tuh, menolong yang membutuhkan itu juga silaturahmi. Tetangga membutuhkan pertolongan, orang dibantu, ibu bapak dibantu, itu silaturahmi. Kenapa? Karena di sana mewujudkan kebaikan. Gentengnya bocor, nggak ada tangga, kita kasih pinjam tangga, itu silaturahmi. Kenapa? Karena dengan itu menciptakan satu kebaikan. Maka sampai Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, kalau ada kita lewat di jalan Pak, lalu ada duri, ya. Kemudian duri itu kita ambil, sampai orang yang lewat di jalan tadi selamat dari duri itu silaturahmi. Kenapa? Karena tercipta satu kebaikan. So kalau tadi canda kurang Bapak, setiap yang lewat selangkah dengan duri tadi, dimulai mengajar di tengah jalan gitu, cucuk ke jalan gitu, nah itu mah dosa. Bahkan disebutnya pemutus silaturahmi. Wa bidamil doror, menolak bahaya. Nah yang barusan menyingkirkan bahaya Pak, supaya orang tidak terjatuh, kasih tali atau kasih tangga atau singkirkan yang berbahaya, itu silaturahmi ya. Wa bitolaqatil wajhi, atau hanya dengan wajah yang berseri-seri, ibu dengan tersenyum, itu silaturahmi. Jadi ketiasa sedekah, ketiasa belum senyum, silaturahmi. Tadi guru ayah-ayah ya, terus ada partnernya, langsung seri suaranya. Nah, jadi ibu sendirian kan mengamalkan dari silaturahmi. Silaturahmi senyum harus ada lah. Bapak jual surah seri wae dia menuju ngamalkan silaturahmi. Tuh wajah yang berseri-seri. Maka nanti kalau mengatakan tabas sumuka biwajhi ahika lakas sedekah. Senyummu yang kau tunjukkan kepada saudaramu itu adalah sedekah bagi kamu. Ibu terbiasa sedekah warosmah, itu senyum berkenaan. Itu jadi sedekah. Ada orang lain senyum, lain baru tidak ditekuk gitu ya, tapi senyum saja walaupun segala masalah
Wa bidu'ana, kalaupun tidak bisa dengan berdoa, itu juga sedekah. Ya. Tidak bisa sedekah, tidak bisa membantu, tidak bisa menolong orang, ngadoakeun ka bisa teu ngadoakeun batu. Mendoakan itu juga bagian dari silaturahmi. Ya. Makanya Nabi pernah mengatakan bahwa ternyata Pak, doa seseorang itu di luar sepengetahuan orang yang didoakan itu ternyata luar biasa dahsyatnya apa Bu? Dakwatun mustajabah, doa yang akan diijabah oleh Allah. Ibu mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak tahu bahwa kita didoakan oleh dia. Itu Nabi mengatakan itu salah satu doa yang pasti akan diijabah. Dakwatul muslimi bi dhahril ghaib dakwatul mustajabah. Doa seorang muslim ya, ketika saudaranya tidak tahu itu doa yang diijabah. Makanya Bu Pak, banyak berbuat baik teh komo kamu kurang kenal mah gitu. Ya. Apalagi yang kita kenal, kenapa itu didahulukan daripada yang tidak kenal? Bisi dia teh pernah ngadoakeun urang. Kita sukses, kita naik pangkat, naik jabatan, punya ini, punya itu. Kita tidak tahu bahwa di sana ada doa-doa dari orang itu. Dan pernah Bapak Ibu Abi harus mendoakannya, enggak Pak? Doakan baik itu doa yang ikhlas. Wa makna, nah ini kesimpulannya Bu. Isolu ma'amkanan minal khair wa dafu ma'amkanan minal syarri bi hasbi taqwa. Makna yang universal adalah menyambungkan segala sesuatu yang memungkinkan dari kebaikan. Melakukan menyambungkan segala sesuatu yang menjadi kebaikan. Wadafu ma'amkanan minasyarri bihasil dan menolak segala sesuatu yang memungkinkan dari kejelekan sesuai dengan kemampuan. Itulah makna dari silaturahmi. Jadi bukan hanya kebaikan yang terwujud silaturahmi itu, kebaikan yang dihindarkan itu juga silaturahmi. Namun di dia misalnya ada rencana mau membuat contoh tempat kemaksiatan. Kita semangat untuk menolak dengan kemampuan kita. Ke-1 ayat 4 tadi kita. Karena pasti akan menjadi dosa di sana. Itu silaturahmi. Kita menolak dengan kemampuan kita supaya tidak jadi keburukan. Itu silaturahmi. Sama dengan bapak, ibu diajak. Pak Ayu tadi itu kemana? Wah itu Ayu dengan ke diskotik itu, ke tempat hiburan malam. Kita tolak silaturahmi, memutuskan silaturahmi. Bu, diajak, ditolak, memutuskan silaturahmi, menyambungkan silaturahmi. Sebetulnya eta teh menyambungkan silaturahmi. Kenapa? Karena dengan kita tidak ikut, terhindarlah kita dari keburukan. Betul bahwa diajak teh, diundang teh wajib, tapi undangan naon heula itu. Ya. Kalau undangannya di sana kebaikan, silaturahmi. Kalau keburukan, tolak, dan menolak itu adalah silaturahmi. Cuman konsep kita yang terbentuk dalam logika kita, nu disebut silaturahmi teh kudu nyambungkeun wae, kudu datang wae gitu. Padahal ketika ibu tidak hadir karena di sana ada keburukan, itu silaturahmi. Bu, ayo ke sana, ada apa? Ini acaranya ini. Yang kita tahu ini acaranya, misalnya, ini bakal tidak ada kebaikan gitu. Dengan ibu tidak datang, itu sudah silaturahmi. Kenapa? Daku ma'amkanan minasyarr. Kita menolak segala keburukan sesuai dengan kemampuan kita. Itu bagian dari silaturahmi. Kemudian cara menyambungkannya dalam hadis Nabi, nah ini dia kalau ibu-ibunya. Dan Nabi pernah mengatakan ya, kepada para ibu ini ya, kita tobah tak marokon, paaksir ma'ahu,
apabila kamu memasak buah, maksudnya apa Bu? Memasak sayur yang berbuah, lain masak China unggul. Masak sayur yang berbuah atau daging yang berbuah. Pak aksir ma'ahu, perbanyak airnya. Lain ceker hiji China sabaskom aja. Seimbang we ditanya, Bu, kepala kambing dari China satu mahata gitu. Lain ceker hiji China saepe kali. Perbanyak airnya, maksudnya menawan cing loba. Jangan hanya untuk ibu keluarga saja. Tuh, maka kata Nabi, "Sumanur ahla baitin min jironika." Perhatikan penghuni rumah tetanggamu. Jadi ibu, ketika belanja apa nih, mau masak gulai, diperkirakan ya berapa yang akan kita bagi. Ya China berarti perbanyak. Sana China hukum di pas gede. Aja, salam naon aku dengan apanya? Dengan daging. Dan kenapa kita hadis lagi perbanyak airnya China we hukum di merek salah memahami dalil. Mata pulang dulu di lekat. Perbanyak airnya China we hukum kacang nama tuh. Tapi hadis lagi China hukum ini salah ya. Maksud nama berikan sayurnya itu gitu dengan kacangnya, dengan dagingnya dan segala macam. Fa'asibhu minha bima'ruf, berilah daripadanya dengan cara yang baik. Kamu nunggu menjaga silaturahmi. Kita masak yang banyak bagikan. 15 terus tekan tua karek dibagikan. Yang sudah tidak dimakan baru dibagikan. Gitu kurang wae jadi tuang mau dibagikan ke batu jangan ya. Kemudian yang kedua dari Abu Dzar, Nabi berkata kepadaku, la tahqiruna minal ma'rufi syai'an. Nah ini namanya, walau antalqu akhuka biwajhin talqin. Janganlah membuat engkau merasa hina, merasa rendah dari kebaikan walaupun kamu berjumpa dengan saudaramu hanya dengan wajah yang berseri-seri. Pedahku senyum gitu, tapi jadi kebaikan lakukan. Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Ada hiji. Yang ketiga, keutamaan orang yang bersilaturahim. Apa keutamaannya Pak Bu silaturahim? Nah ini ada keutamaan yang luar biasa. Di hadis Bukhari kata Anas bin Malik, Nabi berkata, nah ini Bu hadisnya keutamaannya. Man ahabba an yusatolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rohimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, hendaklah ia bersilaturahmi. Artinya bahwa silaturahmi itu memiliki nilai keutamaan. Dua keutamaan. Yang pertama kata Nabi, diluaskan rizki. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Diluaskan rizki dan dipanjangkan umurnya. Nabi mengatakan itulah keutamaan bagi orang yang bersilaturahmi. Walaupun para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud misalnya begini, dipanjangkan umur teh apakah kuantitas umurnya, usianya yang dipanjangkan? Jadi Nabi Habibul Yusufna bapak asal nama 60 jadi 100, apakah begitu? Nah, oleh karena itu para ulama berbeda pendapat gitu, bahwa yang dimaksud dengan ziyadah tambahan umur itu ya, ini bukan makna hakiki tapi makna majazi. Kata para ulama, kinayatun anil barokah, kiasan ungkapan dari usia yang barokah. Jadi ada 4 ya. Tambah apa yang dimaksud dengan usia yang panjang itu adalah usia yang barokah. Satu, berkah usianya. Yang kedua, taufik. Taufik itu ya, ada keinginan atau selalu berkesesuaian dengan kebaikan sehingga
sehingga dia mudah melakukan amal-amal kebaikan. Yang ketiga kata para ulama, ya, imaratu umrihi, usianya makmur sehingga semua waktunya menjadi kebaikan. Dan yang keempat, terhindar dari hal-hal yang sia-sia. Itu ciri usia yang barokah. Pak, Bu, Ibu, saya tanya ke Ibu, Ibu ingin usianya panjang, Bu? Bu ingin usianya panjang? Alim? Apakah usia yang panjang pasti menjadi kebaikan? Pak, belum tentu. Belum tentu usia yang panjang itu menjadi kebaikan. Bahkan bisa jadi kalau orang yang tidak baik semakin panjang semakin memberatkan dosanya. Ya. Nah, maka yang disebut dengan usia yang barokah itu atau panjang usia itu tidak selalu berkaitan dengan tambahan dalam arti usia yang bertambah, tapi nilai dari usia itu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, kesolehan-kesolehan. Itulah ciri usia yang barokah. Sekalipun usianya bisa jadi tidak panjang, pendek usual nama, tapi senantiasa dikenang oleh orang jasa-jasa kebaikannya. Karena kebaikan dikenang nanti bukan keburukan, dikenang kebaikannya. Itulah yang disebut dengan panjang usia. Maka kata para ulama, yunsa'u fi asalihi yabqa sanahu al-jamil. Tetaplah sanjungan-sanjungan orang, kebaikan-kebaikannya, ya, yang disebutkan secara langsung melalui lisan-lisan manusia alam alsinah kalian. Ya lamun kaemun atau katinggal, ya, didumakan padahal orangnya sudah tidak ada. Kata para ulama, itu bisa jadi yang dimaksud dengan usia yang panjang. Emot kadinya, oh iya teh biasa bapak anu, ya, ini teh jadi payah ibu anu, sampai disebutkan namanya, disebutkan kebaikannya, padahal sudah lama tidak ada, seolah-olah masih ada. Itulah kata para ulama yang disebut dengan usia yang barokah, pendek tapi senantiasa dikenang kebaikannya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini Pak yang tadi, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah tentang nasab-nasab kalian. Apa yang kalian dapat menyambungkan kepada rahim-rahim. Harus tahu siapa saudara-saudara kita. Terusnya kepada anak-anak kita diperkenalkan, ieu tah paman bibi teh, ieu saudara ibu bapak teh, supaya mereka nanti bisa menyambungkan kalau kita sudah tidak ada. Supaya apa? Nah, supaya bisa bersilaturahim. Fa inna silaturahimi mahabbatun fil ahli masratun fil mal mansatun fil asal. Karena sesungguhnya silaturahim itu dapat menumbuhkan kecintaan kepada sanak keluarga, memperbanyak harta, dan dapat memperpanjang usia. Maksudnya usia yang barokah tadi. Kemudian di hadis yang berikutnya kata Nabi, silaturahmi akhlak yang baik dan berbuat baik terhadap tetangga penyebab makmurnya rumah-rumah dan bertambahnya umur. Ya, setelah kepada keluarga, yang kedua tidak lupa berbuat baik kepada jiran atau berbuat baik kepada para tetangga. Ya. Kenapa? Dengannya kata Nabi, usia kita menjadi usia yang makmur, ya, dan menjadi usia yang berkah. Kemudian yang kedua dari bawah, hadis dari bawah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada di antara mereka orang-orang yang bukan para nabi, bukan pula para syuhada, tapi pada hari kiamat para nabi dan para syuhada menginginkan kedudukan mereka. Ibu, dalam hadis Abu Daud ada orang bukan nabi, bukan juga para syuhada, tapi para nabi. Ya, curang ada rasa iri kepada mereka. Padahal mereka bukan nabi, biasa manusia biasa. Oh, para sahabat berkata, ya Rasulullah, tuhbiruna manhum. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami siapa mereka itu.
berkata, hum kaumun tahabu biruhillah. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah. Orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang saling mencintai terhadap sesamanya, keluarga, tetangganya, saudara-saudaranya. Biruhillah karena Allah. Ala ghairi arhamin bainahum wal amwalin yata'ataunaha. Padahal di antara mereka tidak ada pertalian darah. Ya seperti kita dengan sahabat, dengan ahli masjid, dengan ikhwan, dengan orang lain tidak ada kaitan darah, tapi saling menyayangi gitu. Saling memperhatikan, saling menjaga, saling menasihati yang tadi. Ternyata Nabi mengatakan mereka lah orang-orang yang Nabi juga iri terhadap mereka. Kaum muntahabun ala billah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, tanpa ada ikatan darah, padahal juga tanpa ada harta yang diberikan kepada mereka, tapi perhatian, memperhatikan, menyayangi, berkasih sayang, saling membimbing, menasihati. Itulah orang-orang yang dalam hadis ini, orang-orang yang Nabi juga iri terhadap kedudukan mereka. Kemudian dalam hadis Bukhari, bukanlah penyambung silaturahim itu yang melakukan amal yang sebanding dengan perbuatan yang lain, tetapi yang disebut dengan penyambung itu adalah apabila silaturahmi itu terputus, maka dia menyambungkannya lagi. Ibu ayah mengirim, kedah ngirim dari sami tasanya segitu wae silaturahim. Tapi justru ketika ada orang yang tidak ngirim, ku ibu dikirim ternyata silaturahim, walaupun berat ibunya. Bu, saya nanya, ibu suka ngirim ke siapa? Anu sok ngirim ke urang. Malah bukan dia, yang dikasih bapak itu mah. Nah, saya tak ada mere. Itu Pak ya. Jadi kita memberi, karena dia suka memberi kepada kita. Tapi kalau dia tidak memberi gimana Bu biasanya? Karena dikasih sama kita juga ya. Kenapa datang mere? Itu berarti apa? Berat. Padahal kata Nabi justru itulah silaturahmi teh. Pada saat orang tidak memberi, kurang diberi. Itulah yang disebut dengan al-wasil, penyambung silaturahmi pada saat dia memutuskan silaturahmi. Maksudnya mengulah saluannya. Kalau dia seperti itu, kita sambungkan perusahaan apa? Karena di sana ada keutamaan yang sangat besar. Nah, yang terakhir, akibat memutuskan silaturahim, kalau ancaman apa? Pahalanya tadi juga sangat besar, maka ancamannya pun juga sangat besar. Nabi mengatakan tidak akan pernah masuk surga bagi seorang pemutus. Sekian mengatakan orang yang memutuskan silaturahim. Bahkan di hadis Bukhari, rahmat Allah tidak akan turun pada satu kaum yang di sana ada orang yang memutuskan silaturahmi. Dan di bawah dalam Fathul Bari, At-Tibi mengatakan yang dimaksud dengan kaum adalah mereka yang membantunya. Ingat Pak, orang bukan pelaku utama. Eta masalah ketika bersilang pendapat, dua kubu dan sebagainya, kita mah bukan pelaku, tapi orang bantuan. Ulah kalau kami minta maaf, mereka akan minta maaf. Ulah, jangan berulah. Orang itu salah. Sampai kita rojo gitu kan, membantu. Ini kata Atibi. Maka mereka membantunya dalam memutuskan silaturahmi dan mereka tidak mengingkarinya itunya. Saya yang sudah seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka. Sampai kata Nabi, kata para ulama, hujan itu tidak akan turun tertahan bila di sana disebabkan ada tragedi pemutusan silaturahmi. Jadi artinya mengartikan rahmat Allah dengan hujan. Bisa jadi hujan tertahan di sana kalau ada orang yang memutuskan silaturahim atau yang membantu, ya, atau yang juga apa Bu? Bukan menjadi pelaku, tapi yang menjadi provokatornya gitu. Ya. Tidak mau untuk saling memaafkan, menahan, itu juga terancam
terakhir ini sampai dengan urusan amal soleh kita. Nabi mengatakan amal-amal anak Adam disodorkan pada hari Kamis malam Jumat. Jadi ini mingguan. Kita punya amal soleh itu kapan disodorkannya? Kamis malam Jumat ke malaikat. Disodorkan mingguan, Kamis malam Jumat. Tapi Nabi mengatakan fala yuqbalu amal qati'i rahimin, maka tidak akan diterima amal pemutus silaturahim walaupun jumlahnya banyak. Sayang sekali dia tertahan. Bahkan tadi Nabi mengatakan tidak akan bisa masuk surga. Nah, oleh karena itu kembali pada hadis yang pertama yang saya bacakan, maka siapapun yang menjadi pelopor atau inisiator untuk terus bisa menyambungkan silaturahim, salah satunya dengan meminta maaf atau pemberian maaf, maka itu sebetulnya terdapat keutamaan yang sangat besar. Walaupun terkadang ada gengsi banyak. Nah, orang salah kita minta maaf, kenapa dia yang minta maaf? Nabi pernah mengatakan tidak akan menjadi hina orang yang tawadhu dan tidak akan menjadi rendah orang yang meminta maaf. Gitu. Tapi Allah justru akan meninggikan derajatnya dan mengangkat harkatnya ketika dia meminta maaf. Dan inilah bagian dari silaturahmi, menjaga hubungan baik sehingga di sana tercipta kebajikan dan intinya silaturahim yang menolak segala keburukan dengan kemampuan kita, maka itu adalah bagian dari silaturahim. Nah, barangkali itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena sebentar lagi mau adzan zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini memberikan tambahan ilmu untuk kita semua, paling tidak meluruskan kembali makna dari silaturahmi. Ternyata sangat luas, bukan hanya saling berkunjung, bermusafahat, tapi segala sesuatu yang bisa menjadikan kebaikan atau menolak keburukan, maka itu bagian dari silaturahmi. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ini yang untuk senantiasa yang beribadah kepadanya dan memanfaatkan, memakmurkan segala kesempatan ini menjadi ibadah sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah